ini sakit-sakit fisik yang dilatar belakangi oleh penyakit-penyakit psikologis. Nanti teman-teman juga akan tahu secara umum itu apa aja. Terus di situ terakhir ada tips dari saya, pakai metode TRAP. Gimana caranya berbahagia di masa pandemi, gimana cara bahagia di tetap karantina di rumah. Gitu. Selanjutnya, saya mau jelasin dulu psikopatologisnya ya. Psikopatologis selama masa karantina. Yang sering saya jumpai dan banyak dialami sama pasien-pasien kesehatan mental itu, 5% berhubungan sama depresi. Cuman depresi ini hampir tidak berkaitan dengan gejala palsu, kecuali depresinya sudah parah dan ada halusinasinya. Hampir tidak berhubungan sama gejala palsu, cuman masih berhubungan sekitar 5%. Biasanya ditandai dengan rasa bersalah, sama yang ngerasa nggak berguna. Ada klien saya satu, dia ini ngerasa, kenapa sih kok saya tuh dulu lebih memilih kerja sebagai supir Gojek dan sebagainya, kenapa saya nggak mau jadi orang yang bisa work from home kayak pekerja online atau sebagainya gitu. Jadi rasa bersalah pada saat masa pandemi itu biasanya berhubungan sama pekerjaan mereka yang nggak bisa aktif lagi kayak biasanya. Ya dan kalau udah kayak gitu, ngerasa putus asa, nggak semangat, dan sebagainya. Cuman hampir nggak bersentuhan langsung sama gejala palsu. Gejala palsu tuh maksudnya gini loh teman-teman, aduh aku batuk nih, aku COVID nggak ya? Gitu loh. Aduh aku tiba-tiba demam, aku COVID nih kayaknya. Terus panik deh dan segala macam. Terus di situ ada eustress dan distress, kemarin sudah sempat disinggung di hari pertama webinar sama teman saya, Fatimah. Jadi tuh stres yang positif. Jadi kayak misalnya sekarang liburan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, itu tetap stres meskipun libur, meskipun senang, teman-teman tuh tetap ngerasa stres, itu disebut stres. Distress itu stres yang negatif, stres yang aduh nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya saya traveling ke sini sekarang nggak bisa gitu. Itu dekat sama gejala palsu, cuman kita 30%. Jadi selanjutnya cemas. Nah cemas ini sebenarnya rumah besar yang di situ ada kamar-kamar kecilnya. Nah, kamar-kamar kecil ini ada kecemasan sosial dan sebagainya. Nah, biasanya yang dekat dengan gejala palsu ini cemas yang nggak tahu, pokoknya cemas aja kayak gitu. Cemas yang model kayak gitu. Nggak tahu, pokoknya takut aja. Biasanya klien-klien saya ini gejala palsunya dipersembahkan oleh cemas yang dia tuh cemasnya takut kayak meninggal, takut kayak sakit keras dan segala macam. Terus kalau misalnya atau habis baca apa terus langsung takut. Nah, cemas-cemas kayak gini yang biasanya berkaitan sama gejala palsu. Terus yang 50% terkait ini serangan panik. Serangan panik banyak ya di masyarakat kita, panik buying, nafasnya tersengal, panik, terus sulit tidur. Aduh, aku demam nih, jangan-jangan aku kena COVID dan sebagainya. Terus hipokondria, ini dekatnya sama gejala palsu teman-teman, 80%. Teman-teman tahu kan gejala hipokondria itu kalau di psikologi kayak gini loh, kayak dia biasanya kurang info sama apa sih sebenarnya COVID itu gejalanya gitu. Terus dia udah aja ngerasa dia kena COVID, atau misalnya dia ngerasa sakit sedikit. Aduh, aku kayaknya kena apa sih penyakit yang berat gitu. Aku kayaknya kena infeksi apa atau penyakit autoimun segala macam, padahal cuma demam gitu. Terus 80% psikosomatik. Nah, ini biasanya yang COVID-nya itu disebabkan dia udah kena COVID nih, tapi dia awalnya cuma ngebayangin, terus dia beneran sakit kayak gitu. Itu biasanya yang psikosomatis. Atau gini, dia misalnya sakit darah tinggi, nah tapi disponsori oleh masalah emosi atau permasalahan di keluarga kayak gitu. Itu yang 80%. Dua penyakit ini, hipokondria sama psikosomatis, yang di next slide bakal saya jelasin lebih lanjut yang berkaitan erat sama gejala palsu. Selanjutnya, nah ini loh yang beneran gejala COVID, ini loh yang cuman gejala psikopatologis. Biasanya tuh dia cenderung mengembangkan sesuatu
tapi nggak selalu sesuatunya ini benar gitu yang dia kembangkan. Makanya disebut coping stress yang salah gitu, dengan cara yang salah. Nah, ini juga bisa berhubungan sama observasi dari lingkungan. Kemarin saya sempat baca penelitian kalau misalnya depresi dan cemas ini menular gitu, karena saat kita melihat seseorang cemas atau depresi, saking empatinya kita ke orang itu, kita sampai mengidentifikasi gejalanya kayak gimana, sampai kita juga kena gejalanya kayak gimana. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga pernah dulu makan siang, karena habis itu saat teman-teman makan siang berinteraksi dengan orang, akan secara otomatis lupa gitu, jadi nggak punya waktu buat cemas lagi setelah baca, atau nggak punya waktu buat panik lagi setelah baca gitu. Terus juga menjelang petang gitu, jadi menjelang petang, sebelum mungkin petang jam-jam kayak gini tuh waktunya kumpul sama keluarga dan sebagainya gitu. Jadi dialihin gitu panik dan cemasnya membaca berita, mendengarkan berita itu dengan kumpul sama keluarga kayak gitu. Terus trap R-nya ritual yang sama setiap hari. Jadi otak kita itu pada dasarnya butuh buat didikte kalau kamu hari ini harus kerja kayak gitu. Caranya rutinitas atau ritual sebelum ada karantina ini harus tetap dijalanin teman-teman. Kayak misalnya biasa teman-teman sarapan jam 7, jangan sarapan jam 12. Atau kalau perlu saya sempat kasih saran sama klien saya buat bener-bener kayak disituasikan badan kamu, baju kamu, mood kamu nih, kamu mau pergi, kamu mau kerja meskipun dari rumah gitu. Meskipun kamu harus ganti baju, mandi, pakai parfum, atau ya ritual-ritual ready to go dipakai semua gitu, meskipun tempatnya cuma di rumah, buat membangun mood, buat tetap bisa produktif kayak gitu. Terus A-nya ini, abaikan berita atau informasi yang membuat kalian takut atau marah. Jadi semua orang di sini itu harus bisa mimpin dirinya sendiri, kayak kontrol dirinya sendiri. Kalau misalnya berita ini bakal buat aku takut nih, ya udah nggak usah ditonton gitu, dan kamu berhak buat nggak menonton itu gitu. Itu hak kamu buat menghindari hal-hal yang bikin kamu takut atau ngerasa rugi kayak gitu. Sedangkan P-nya pusatkan pikiran pada pikiran saat ini. Nah, ini yang saya bilang mindfulness, kayak saat ini dan jam ini. Jadi udah bener-bener dirasain saat teman-teman bareng sama keluarga, waktunya, situasinya dirasakan. Terus kalau perlu jalan sesekali ke halaman rumah, jangan jauh-jauh ya. Kayak rasain tangannya, sensasi tangan, terus injek, embun, segala macem. Tekstur batu itu kayak gimana. Jadi jangan berkelana pikirannya ke masa depan atau jauh ke masa lalu kayak gitu. Itu juga faktor yang penyebab psikopatologis soalnya. Jadi makan bener-bener ya udah no screen waktu makan. Sebenarnya pola hidup mindfulness ini saya juga sedang mencoba ya, nggak bisa-bisa 4 tahun terakhirnya, apalagi kalau mindful eating ya. Saya nggak mindful, saya masih tetap ada screen dan sebagainya. Aku juga dulu begitu. Banyak orang yang memakai meditasi sebagai a tool to make ourselves calm down, de-stress, or less anxious. Kayak kita pakai, gue lagi stress, jadi gue meditasi. Gue lagi anxious, jadi gue meditasi. Ya. Kenapa tangannya? Mau Oke, saya lanjut. Dilanjut dulu aja Mbak Aulia. Ya, ini terakhir ya. Ini kapan saya harus ke profesional.
saat metode trap tidak membuat saya lebih baik gitu. Jadi pada saat teman-teman udah nyoba nih trap tapi tetap aja ngerasa kontrolnya kurang, saya tetap takut saat baca berita. Terus saya nggak bisa konsentrasi, saya tetap gemeter aja tiap kali ngeliat berita atau saya demam dikit atau batuk dikit gitu. Terus saya tetap panik nih, saya tetap nimbun gitu. Gimana nih meskipun saya udah trap kayak gitu. Karena apa ya? Orang ini kan beda-beda ya dengan latar belakang dan pengalaman yang beda-beda. Kalau metode trap ini nggak bekerja, berarti ada sesuatu yang harus kita pelajari dan dalami lebih lanjut lagi. Terus gejala palsu mulai mengganggu dan kamu dan orang-orang di sekitarmu. Jadi kalian tuh annoying banget gitu sama orang-orang sekitar kalian. Kan ngerasa, aduh batuk dikit, kayaknya aku COVID deh, kayaknya aku punya penyakit ini deh gitu. Sampai orang di sekitar kamu tuh udah nggak bisa handle kamu lagi gitu. Dan dokter juga angkat tangan, waktu semua dokter bilang nggak apa-apa gitu. Jadi kalian harus nyari psikiater atau psikolog kalau misalnya buat kayak gitu.